Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadania Yuniar, NIM 1802030202. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang perusahaan multinasional. Yang pertama ada pengertian. Perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang beroperasi di 2 negara atau lebih dan bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara-negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa perusahaan multinasional harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Perusahaan multinasional juga bisa disebut juga multinational corporation. Selanjutnya ada tujuan perusahaan multinasional. Tujuan perusahaan multinasional itu ada 7. Yang pertama ada raw material seeker, yaitu yang mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara-negara lain. Yang kedua ada market seeker, adalah memperoleh pangsa pasar baru di negara lain. Yang ketiga ada cost minimalizer seeker, yang mencapai efisien biaya karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang keempat ada risk minimalizer seeker, yaitu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain. Yang kelima ada profit maximization trade-off with cost minimization. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Yang keenam ada fund seeker. Fund seeker ini dalam manajer finance, suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin. Yang terakhir, yang ketujuh ada penguatan suatu perusahaan. Penguatan struktur perusahaan ini dengan melayani pasar luar negeri, perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya. Perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain. Kemudian ada bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Yang pertama ada multinational producing enterprise atau bisa disingkat MPE. Perusahaan multinasional ini adalah di bidang produksi. Jadi perusahaan multinasional ini memiliki dan mengontrol berbagai fasilitas produksi di lebih dari satu negara. Yang kedua ada multinational trade enterprise atau MTE. Fokus dari MTE adalah pada bidang perdagangan. Jadi perusahaan ini bergerak dengan menjual barang yang diproduksi di dalam negeri secara langsung kepada badan usaha atau orang di negeri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Fania Rahmadani, NIM 205, ingin melanjutkan presentasi dari Nadania, yaitu bentuk-bentuk perusahaan multinasional. Itu bentuk yang ketiga ada MOI atau Multinational Internationally Owned Enterprise. Perusahaan ini lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang menyebarluaskan cabang-cabang produksi atau perdagangan atau kegiatan perusahaannya di negara lain. Yang keempat ada MCE atau Multinational Financial Controlled Enterprise. Fokus dari perusahaan ini lebih pada permodalan atau pembiayaan. Pada MUI dan MCE, kegiatan perusahaannya diawasi oleh lebih dari satu negara. BUMN yang termasuk MUI biasanya merupakan perusahaan dengan kegiatan perdagangan atau produk yang beragam. Contoh yang termasuk dalam MUI ini adalah Unilever, Danone, dan Royal Dutch. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu ada motif berdirinya perusahaan internasional. Yaitu yang pertama bermotif memperluas usahanya dalam rangka mencari bahan baku. Yang kedua ada bermotif mencari pasar. Yang ketiga bermotif
meminimalisasikan biaya atau cost minimizer dan memaksimalkan sumber daya. Kemudian slide selanjutnya yaitu ada teknis perusahaan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan proses awal untuk menjadi sebuah perusahaan multinasional. Karena dengan ekspor, keuntungannya ialah memiliki risiko minimal. Yang kedua ada lisensi. Lisensi memberikan keuntungan dengan adanya fee yang didapat dari kontrak atas hak cipta yang dipergunakan suatu perusahaan asing dan tidak memerlukan biaya transportasi yang besar untuk pengiriman barang. Yang ketiga ada investasi asing langsung atau foreign direct investment. Cara ini diambil setelah ada jaminan bahwa investasi itu aman dari resiko dan persaingan mitra lokal, dan juga menguntungkan karena pasar telah berkembang dan memberikan respon yang positif. Sejarah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602, yaitu perusahaan Hindia Timur Belanda yang merupakan saingan berat dari perusahaan Hindia Timur Britania. Perusahaan multinasional telah ada sejak awal perdagangan luar negeri. Mereka tetap bagian dari kancah bisnis panjang sejarah, memasuki bentuk modern MNC di abad 17 dan 18 dengan berbagai perubahan besar di Eropa, merupakan basis masalah monopoli seperti British East India Company pada zaman penjajahan. Pada akhir abad ke-19, kemajuan di bidang komunikasi memiliki kontribusi yang besar bagi MNC untuk hadir di pasar dunia secara erat, dan perusahaan multinasional mempertahankan citra yang menguntungkan mereka sebagai alat hubungan global ditingkatkan melalui hubungan perdagangan. Contoh perusahaan multinasional di Indonesia. 1. Epson. Epson merupakan MNC dari Jepang yang ada di Indonesia. Epson menjadikan Indonesia sebagai pusat daerah operasi mereka. Epson sebenarnya merupakan anak dari perusahaan ternama yaitu Seiko. Perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang elektronik, di mana Epson berperan sebagai produsen yang memproduksi printer, scanner, desktop komputer, dan dot matrix. Epson memiliki kantor pusat di daerah Suwa, Jepang. 2. KFC. KFC adalah suatu merek dagang waralaba dari Yum Brands Inc. yang bermarkas di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Didirikan oleh George Harlan Sanders, KFC dikenal terutama karena ayam gorengnya yang biasa disajikan dalam paket. Empat jenis perusahaan multinasional. 1. Perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasinya sendiri. Jadi, setiap manajer punya keputusan sendiri, seperti menanggapi peluang yang ada tanpa harus izin ke kantor pusat. 2. Perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan yang kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara lain yang lebih murah. 3. Perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan menciptakan produk baru. 4. Perusahaan transnasional adalah jenis perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lu Ainas, NIM 18020300210. Saya di sini akan melanjutkan presentasi tentang perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional itu ada dampak positifnya. Yang pertama, menambah devisa serta menanam modal bagi negara yang mengekspor barang dari PNN.
Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa pada sektor industri barang import. Yang ketiga, membantu proses modernisasi perkembangan sebuah negara dengan contoh seperti iptek, terus IT juga. Terus yang keempat, membantu meningkatkan perkembangan suatu negara. Lalu perusahaan multinasional tidak selamanya juga positif bagi sebuah negara. Dampak negatifnya pun juga ada. Salah satunya itu ada keuntungan yang dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Terus yang kedua, penyusutan atau depresiasi dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan agar tidak terkena pajak. Dan yang ketiga, dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara juga. Peranan perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional itu memiliki perannya masing-masing. Yang pertama itu peranan perusahaan multinasional dalam ahli teknologi. Perusahaan multinasional juga memiliki tingkat kematangan industri serta kemampuan pengaplikasian teknologi yang berguna untuk membuka pasar internasional. Jadi sebuah negara itu jarang di sebuah negara yang ada perusahaan multinasionalnya itu yang ketinggalan tentang teknologi. Terus yang kedua, peranan perusahaan multinasional dalam industrialisasi. Peranan perusahaan multinasional dalam industrialisasi dapat terlihat dari bagaimana sebuah perusahaan multinasional menjadi penghubung ekonomi dunia dengan perkembangan ekonomi, industri, dan perdagangan di negara asalnya kepada negara penerima model. Sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.